Kemudian, lihatlah nubuatan bahwa ia akan mematahkan salib. Sekarang salib adalah simbol utama agama Kristen. Dan ada ayat Quran Karim bahwa melindungi gereja adalah kewajiban mendasar orang Islam. Sekarang untuk apa gereja dibangun? Untuk salib. Jika Al-Masih datang untuk mematahkan salib dalam bentuk zahiriah, maka kemudian perintah melindungi gereja jadi tidak ada faedahnya. Alhasil hal ini bertentangan dengan ajaran mendasar Quran Karim la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam persoalan agama. Akan bertentangan dengan itu. Jika mematahkan salib dimaknai secara zahir, maka hal ini bertentangan dengan ajaran mendasar Quran Karim di dalam hal kebebasan beragama. Oleh karena itu, nubuatan ini harus ditabirkan. Dalam konteks ini, apa maksudnya secara majazi? Maksudnya adalah, di dalam Bible, pada perjanjian baru, Paulus menulis sebuah surat kepada jemaat di Korintus. Di dalamnya pada surat kedua, Paulus mengatakan, jika Al-Masih tidak bangkit lagi setelah kewafatannya, maka iman kita tidak ada faedahnya. Dan pengkhabaran kalian sia-sia. Seolah-olah ia mengemukakan kunci mendasar kepada dunia bahwa jika terbukti bahwa Al-Masih tidak hidup lagi setelah wafat di kayu salib, maka akidah Masihiyat sekarang ini akan terbukti batil. Pertabligan Masihiyat akan terbukti batil. Maka Rasulullah SAW bersabda bahwa Al-Masih yang benar akan mematahkan salib. Apa maksudnya? Akidah-akidah pokok Masihiyat saat ini, ia akan mematahkan itu. Hadrat Masih Maud mengatakan bahwa lihatlah saya telah membuktikan dari referensi Quran Karim, hadis, Bible, bukti-bukti sejarah bahwa Al-Masih tidak wafat di tiang salib. Ketika Al-Masih tidak wafat di tiang salib, maka akidah hidup kembalinya Al-Masih setelah wafat di tiang salib dan penebusan dosa dengan sendirinya menjadi batil. Oleh karena itu seluruh muhadisin dari awal sampai akhir, seluruh penentang kita pada zaman sekarang ini tidak mengartikan mematahkan salib secara zahiriah. Jadi di dalam beberapa hal mereka pun menakwilkannya sama seperti kita. Di dalam nubuatan disebutkan bahwa Al-Masih akan membunuh babi. Sekarang mari kita sedikit merenungi hal ini. Kedatangan seorang nabi ditunggu selama berabad-abad lamanya. Dan ketika dunia telah melihatnya bahwa ia telah datang, mereka tidak sabar untuk melihatnya seraya mengatakan kami ingin mendengar kalimat-kalimat ma'rifat dari mulut berberkatnya. Lalu ia mengatakan, tidak Tuhan, saya tidak punya waktu luang. Saya akan pergi ke hutan-hutan untuk membunuh babi. Sekarang perhatikanlah hal ini, ketika daging babi itu sendiri tidak halal, haram, dan dijumpai ratusan ribu jutaan babi di dunia ini. Jika Al-Masih membunuh ratusan ribu jutaan babi dan memakan daging binatang itu pun tidak pula halal, maka betapa keburukan akan tersebar luas. Jika tergeletak satu bangkai saja, orang-orang di sekitarnya menjadi sulit untuk lewat. Tentu orang-orang yang hidup di zaman itu akan meninggal akibat bau busuk dari ratusan ribu bahkan jutaan bangkai babi. Maka pengertian semacam ini pun merupakan sebuah lelucon. Untuk apa Nabi datang? Quran Karim menyatakan, yatlu alaihim ayatihi. Ia memperdengarkan ayat Tuhan kepada orang-orang. Wa yuzakkihim, dan memberikan tarbiyat suci pada orang-orang. Wa yu'allimuhumul kitaba wa hikmah. Ia mengajarkan ilmu Tuhan kepada mereka dan mengajarkan hikmah. Coba perhatikanlah seluruh kehidupan Rasulullah SAW. Tidak pernah ada tertulis bahwa beliau telah membunuh sekian jumlah babi.